Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Rahmat, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat, Yai. Baik, Yai, kita ingin mendengarkan dari Yai Rahmat itu tentang kesan acara 212 tahun 2016, 4 tahun silam tentunya, itu bagi seorang ulama yang notabene pewaris Nabi dan panutan umat itu bagaimana kesan Yai Rahmat ya tentang acara 212 yang monumental tersebut. Masya Allah. Sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh para satid, para tokoh, para cendekiawan tadi, para pakar yang sudah diwawancarai. Tidak jauh berbeda sebenarnya tentang apa yang terjadi pada peristiwa besar Betul. Ini 212. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang saya kira itu menjadi penting untuk kita ingat, dan itulah yang saya kira untuk menjadi menjadi batu loncatan untuk ke depan, ya. Maksudnya untuk menjadi dasar kita melangkah. Yang pertama kalau kita lihat ya, ini kan aksi ini sebenarnya yang pertama berkaitan dengan penistaan agama, penistaan. Sehingga pada saat itu nama aksi itu adalah aksi bela Quran. Kemudian diperluas lagi menjadi aksi bela Islam, ya. Karena aksi itu sebenarnya bukan semacam kumpul-kumpul biasa, tapi itu sebagai sebuah reaksi atas penghinaan terhadap Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam ini punya kecintaan yang luar biasa kepada kitab sucinya. Mereka tidak ridho, mereka tidak rela kitab sucinya dianggap rendah, ya. Apa yang tadi disebutkan, tidak mau, tidak boleh ditipu, ya, dengan Al-Quran, ya. Nah, umat Islam tidak ridho dengan ungkapan seperti itu, ya. Dan pada saat yang sama tidak ada tindakan yang cukup serius kepada pelakunya, ya. Padahal kita tahu ketika ada umat Islam atau Islam melakukan mungkin sedikit kesalahan, segera terjadi, segera dengan betul. Tetapi orang ini tidak dilakukan tindakan yang jelas, ya. Dan itu kemudian memicu, kalau kita lihat itu demonstrasi, ya, demonstrasi aksi. Dan kalau kita lihat pada saat itu bukan hanya di Jakarta, itu dari Sumatera, Medan, Aceh, sampai kemudian jadi hampir semua kota kalau kita mengadakan aksi, ya. Dan tampaknya aksi itu tidak segera mendapatkan, dan publik tentu semakin berkekhawatiran apabila ini tidak ada respon, ya, karena ada kasus yang juga pidana sebenarnya, juga pidana yang dengan orang yang sama tidak dilakukan proses. Ini ada sehingga ada semacam kekhawatiran kalau kemudian ini tidak ada umat Islam lakukan aksi yang besar, itu tidak akan ada proses yang begitu, ya. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, oleh karena itu aksi di Jakarta itu sebenarnya adalah kumpulan aksi, ya, dari aksi-aksi sebelumnya di berbagai daerah yang ternyata itu tidak segera memberikan satu respon yang tinggi, gitu. Sehingga sampai kemudianlah peristiwa aksi, sehingga sebuah itu adalah peristiwa atau aksi, ya. Satu ini juga cukup besar ketika datang, yaitu tidak segera ada tindakan-tindakan yang besar. Ya, nah, ini yang muncul adalah satu umat Islam tidak ridho agamanya, kitab sucinya itu dihina untuk tindakan. Nah, saya kira ini yang catatan penting untuk saya. Tindakan untuk merendahkan Quran itu kan ada dua macam, dan dalam bentuk ucapan, dan sebenarnya adalah yang kedua dalam bentuk perbuatan. Gini, kalau kita terus terang mengatakan, ya, saya tidak suka A, ya, kemudian dia suka B, lalu dia mengatakan bahwa si B ini lebih rendah atau si
katakanlah dia menganggap bahwa si A ini lebih rendah dari si B, lalu kemudian dia mengucapkan A ini lebih buruk daripada B, itu adalah ucapan, ya, ucapan. Tetapi ada juga perbuatan. Perbuatan itu maksudnya begini, dia memang tidak mengatakan bahwa A itu lebih rendah daripada si B. Tetapi prakteknya, dia meninggalkan si A dan mengambil si B. Tadi katakan sebuah perbuatan. Nah, ini yang tadi saya kira yang perlu diteruskan, perlu dilanjutkan. Ya. Jadi umat ini tidak ridho ketika ada orang secara verbal merendahkan Quran. Gitu. Maka mestinya juga umat Islam itu tidak ridho ketika apa? Ketika secara tindakan, secara perbuatan Al-Quran itu dianggap lebih rendah. Buktinya apa? Tidak diterapkan, yang diterapkan adalah kitab yang lain. Masya Allah. Quran. Dan pada saat yang sama, hukum selain Al-Quran justru dilakukan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ada tuntutan hukum Quran ini dianggap sebagai sebuah perusahaan persatuan, dan seterusnya gitu. Dan ini terus berlangsung. Jadi makanya tadi saya katakan kita mesti harus tingkatkan, bukannya tidak ridho Al-Quran dilecehkan, direndahkan secara verbal, tetapi kita juga umat Islam ini tidak ridho ketika secara tindakan memang Al-Quran itu dianggap lebih rendah dibandingkan Kristen dan hukum yang lain. Buktinya ditinggalkan, sementara justru hukum dan sistem yang lain itu saya kira yang pertama. Dan yang kedua, saya kira yang tidak kalah dan yang kedua adalah sebenarnya perkara yang dilecehkan pada saat. Kan sebenarnya yang dipersoalkan pada saat itu adalah ucapan tentang pemimpin kafir, ya. Jadi dikatakan ini itu mengatakan bahwa kamu jangan menghujudui, ya, tentang haramnya setelah pemimpin non-Muslim itu dengan surat Al-Maidah. Nah, ini juga kalau kita lihat, coba bayangkan, kalau pada saat itu umat Islam tidak memiliki pemahaman bahwa memang boleh dalam Islam itu mengangkat non-Muslim, bahasa hujannya kafir sebagai pemimpin, kira-kira bereaksi enggak? Jadi kalau misalnya umat Islam itu secara banyak mengatakan bahwa boleh menurut Quran mengangkat orang non-Muslim sebagai pemimpin, ya, maka ketika ada orang yang mengatakan begitu, itu tidak dianggap sebagai sebuah pelecehan, malah akan menganggap apa? Yang mengatakan bahwa haram non-Muslim atau kafir sebagai pemimpin dianggap sebagai apa? Politisasi agama. Nah itu. Bayangkan kalau itu yang menjadi kesadaran bagi umat pada saat itu, maka itu juga tidak akan membuat umat itu bergerak, ya. Dan kalau kita lihat itu sudah ada di tengah umat itu, entah itu tokoh atau apa, sebagian mengatakan boleh saja umat Islam itu mengangkat pemimpin mereka bukan dari Islam, gitu kan. Ini bukan memilih pemimpin umat, mereka mengatakan gitu. Ini ini bukan imamatul ummah, ini imamatul ammah, kata mereka begitu. Boleh. Apalagi kemudian dengan alasan yang sebenarnya menurut saya menyakitkan. Apa dia katakan? Bahwa daripada Muslim yang korup, maka lebih baik memilih pemimpin non-Muslim yang tidak korup, gitu. Seolah-olah pemimpin Muslim itu korup semua, dan seolah-olah kafir itu tidak korup. Sehingga memilih pemimpin yang tidak korup itu seolah umat Islam itu sudah kehabisan stok, harus mengimpor, harus mengambil orang kafir. Nah itu ada tokoh, dan itu bukan tokoh sembarang yang mengatakan begitu. Bayangkan kalau kalimat-kalimat seperti itu diterima oleh umat, maka ketika ada di penista itu ngomong begitu, maka itu dia tidak akan ada yang bergerak, tidak akan ada yang protes, karena dianggap benar. Bahkan tadi saya katakan kalau kita mengatakan haram pemimpin kafir dianggap sebagai politisasi agama. Nah, tetapi alhamdulillah pada saat itu umat tidak mendiamkan, umat tidak memproses perkataan itu. Yang berarti umat itu punya keyakinan bahwa memang menurut Al-Quran pemimpin bagi mereka itu harus Muslim, tidak boleh mengangkat pemimpin itu dalam kehidupan
bernegara. Nah, saya kira ini juga perlu dijelaskan. Iya. Betul. Yai, tentang momen 212 di tahun ini, Yai. Kami punya tagline muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Kira-kira menurut Yai, mestinya kita memaknainya seperti apa? Silakan, Yai. Itu yang mau saya lanjutkan tadi. Makanya kan itu ya, dalam bermasyarakat, dalam bernegara itu ditingkatkan bukan hanya pemimpinnya yang muslim, tetapi sistemnya juga harus Islam. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau tadi tentang langkah ke depan apa? Langkah ke depan kalau umat sekarang sudah sepakat bahwa pemimpin harus muslim, ternyata dalam Quran tidak cukup hanya pemimpin muslim, tapi sistemnya harus Islam. Kan pemimpin muslim pada saat itu surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51. Kita mundurkan satu ayat lagi. Surat apa? Al-Maidah ayat 50. Surah Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, betul. Wallahi hukmal liqaumin yuqinun. Apakah hukum ini yang mereka inginkan? Bukankah ya siapakah yang lebih baik hukumnya? Wa man ahsanu Allah, siapa yang lebih baik daripada hukum Allah SWT liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin. Jadi justru kalau kita lihat urutan ayat ini, sebelum bicara orang, sebelum bicara pemimpin harus muslim, justru yang ditata dulu adalah apa? Hukum. Apa itu maksudnya ayat itu? Penjelasan yang sangat bagus menurut saya disampaikan oleh Imam, seorang ahli tafsir bernama Subi, yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, belum mengatakan al-hukmu hukman, kata beliau. Hukum itu ada dua. Hukmullahi, hukmul jahiliyah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah. Jadi menurut beliau hukum itu hanya dua. Hukmullah atau hukmul jahiliyah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah. Dan ayatnya kalau kemudian sumat salah hadis ayat, kalau kemudian beliau membaca ayat ini, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman. Dalam ayat itu disebutkan dua hukum, hukum jahiliyah dan kemudian hukum Allah secara berhadapan. Maknanya berarti kalau dia bukan hukum Allah, pastilah hukum jahiliyah. Gitu. Nah, ayat ini bukan kita disuruh pilihan, pilih ini, pilih itu, tidak. Karena itu disebutkan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Man di situ adalah istifham. Istifham itu kalimat tanya di situ bukan bertanya, tolabul ilmi, bukan untuk ingin mengetahui, tetapi ini justru merupakan kalimat inkari bahwa maknanya la ahsana illa hukmul. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti itu menuntut menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih kalau kita mundurkan satu ayat lagi, ayat 49, lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum, dan putuskanlah dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi, kalau tadi disebutkan langkah ke depan, ini kita bukan bicara tentang pemimpin muslim, tetapi sistemnya. Bukankah sekarang di negeri muslim, pemimpinnya sekarang adalah muslim? Tetapi apakah mereka muslim itu menjadi jaminan akan menerapkan Islam? Nyatanya tidak. Bukan hanya tidak menerapkan Islam, tetapi justru mengajarkan Islam. Ya, ini tidak menjadi jaminan. Karena apa? Karena sistemnya. Oleh karena itu harus dimunculkan langkah ke depan kesadaran umat Islam. Tidak tidak hanya pemimpinnya muslim, tetapi juga sistemnya. Terus yang kedua tadi tentang tagline ukhuwah. Nah, tadi menurut saya bahwa bisa memperjuangkan ini semua diperlukan ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam yang itu didasarkan pada akidah. Jadi ukhuwah Islamnya itu kan kalau disebut innamal mu'minuna ikhwah. Ini menurut saya luar biasa ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu adalah jamak dari kata akhun. Dalam bahasa Arab itu kata akhun punya dua jamak. Ada ikhwatun, ada ikhwan. Dan yang menarik dalam beberapa kamus bahasa Arab disebutkan kalau kata ikhwan itu lisadiq, untuk teman.
ya, untuk teman, ya, sahabat, kawan, itu menggunakan ikhwan. Tapi kalau untuk yang maksudnya untuk saudara sebapak dan seibu itu menggunakan kata ikhwah. Coba bayangkan. Di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan innamal mu'minuna ikhwah. Disebutkan ikhwan. Tetapi ikhwah. Masya Allah. Bahwa kita mukmin ini punya bapak ibu yang sama. Dan bapak ibu yang sama adalah Islam itu sendiri. Masya Allah. Dan Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan la ukhwata illa Islam. Tidak ada ukhuwah kecuali Islam. Karena yang menyatukan kita itu Islam. Apa buktinya? Sekalipun bersaudara, sekalipun sebapak, seibu, tetapi ketika bapak dan ibu, ketika saudara itu membela kekufuran, maka mereka bukan berada dalam barisan kita. Mereka adalah dalam barisan yang berhadapan dengan kita. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ukhuwah Islamnya itu yang menjadi dasar. Dan ketika itu menjadi dasar, maka alhamdulillah orang sebegitu besar bisa dipersatukan. Tidak lagi berdasarkan kelompok, golongan, partai, dan seterusnya. Tadi benar kata Pak Muflihat tadi, ketika ketuhanan yang itu atas dasar Islam, maka Masya Allah, betapa indahnya. Itu saya kira menjadi bukti konkret bahwa satu, bisa bersatu. Umat Islam bisa bersatu. Selama ini selalu seolah-olah kita ini bentrok, seolah-olah kita umat Islam tidak bisa bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Ada kelompok anu, golongan anu, ya kan? Tetapi ternyata umat Islam, sekalipun mereka berbeda kelompok, berbeda organisasi, berbeda mungkin beberapa hal, tetapi umat Islam punya satu kesamaan, akidah yang sama, yang menyatukan mereka. Masya Allah. Perjuangan ini harus kita dasarkan, maksudnya harus kita lakukan dengan penuh kuat, dan ketika itu terjadi juga pertolongan Allah akan datang. Masya Allah, luar biasa Yai. Baik, terakhir Yai, kami ingin mendengarkan pesan utama dari Yai. Ini berkata masih ada ketersambungan dengan tadi tentang masalah para pemimpin ya. Ini agar para tokoh, para pemimpin umat kompak nih Yai untuk menuju tegaknya syariah yang kafah dan juga dalam naungan khilafah Islamiyah. Kira-kira pesan apa yang Yai bisa sampaikan kepada kami semua? Monggo Yai. Ya, saya kira semua kita harus kembali kepada jati diri kita. Jati diri kita adalah Muslim. Jati kita adalah mukmin yang beriman kepada Quran yang sama, Rasul yang sama, kiblat yang sama. Dan ini semua akan bisa mewujud dalam kehidupan ketika umat Islam punya atau berada dalam daulatin wahidah, dalam satu naungan daulah, dan itu khilafah. Dan itu sebenarnya yang dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh umat Islam berada dalam dua kepemimpinan atau lebih. Bahkan semuanya keras tidak buia oleh khalifatain fakir akhir mungkin atau boleh dibayar secara pribadi. Itu menunjukkan bahwa umat Islam wajib berada dalam satu naungan itu. Dan oleh karena itu sudah dari Allah SWT, hendaklah ini kita perhatikan dan kita terus menerus untuk menolong agama Allah SWT. Karena sesungguhnya pertolongan Allah SWT hanya akan diberikan kepada siapa yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. In tansurullah adalah merupakan syarat agar ada muncul yang surga. Maknanya yang surga. Allah tidak akan pernah menolong kalian jika kalian tidak pernah berada. Karena itu yang sekarang kita lakukan adalah memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan. Ketika itu kita sudah lakukan, insya Allah kita termasuk orang yang telah mendapatkan pertolongannya. Dan itu hanya terjadi ketika kita berjuang untuk Islam, berjuang Islam secara kafah dalam naungan khilafah, dan pada saat yang sama kita berada dalam satu perjuangan atas dasar Islam. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Yai Rahmat atas kesan dan juga pesannya bagi kami di Royah TV. Sehat selalu Yai, barokah buat Yai dan keluarga. Masya Allah.